Yang siap bersukacita, mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu siap bersukacita? Haleluya. Mari bersukacita menari di hadapan Tuhan.
Kita
Ini adalah labas. Berkali-kali Engkau menolong kami dalam setiap kesesakan kehidupan kami. Engkau hadir untuk menopang kami agar kami kuat. Engkau berdiri di sisi kehidupan kami dan mengatakan bahwa Engkau ada bagi kami. Tuhan, besar kebaikan-Mu, tulus kasih-Mu, cinta yang tiada kami dapat di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan kami dan membuat kami berharga di mata-Mu. Pagi ini kami datang bersyukur dan berkumpul di hadapan. Kami memiliki satu komitmen bagi-Mu Tuhan. Kami terus setia kepada-Mu karena Engkau berkali-kali telah menolong kami. Yes Tuhan, terima kasih. Dalam segala kebaikan. Terima kasih. Kami mau dengar suara-Mu yang menasihati kami, Amin. yang membuat agar kami mengerti setiap jalan hidup kami bersama, Ya Yesus, benar. yang kami akan tempuh di dunia yang sementara. Amin. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami dalam Amin. kebenaran, Dalam nama Yesus. sebab hidup ini akan kami pakai dengan kemuliaan Nama. Yes Tuhan. Kami akui Tuhan, bahwa setiap kami yang hadir bukan kami orang benar, kami penuh dosa dan kesalahan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Kristus Yesus. Oleh pengorbanan-Mu jarang kami memiliki kasih karunia itu untuk mendapatkan kesempatan mendengar suara. Bapa, berfirmanlah bagi kami, sebab kami siap untuk Amin menerima. Tuhan. Hamba yang Kau pakai adalah manusia biasa, punya keterbatasan. Allah Roh Kudus bergantung sepenuhnya pada Engkau. Umat pun bergantung sepenuhnya pada Engkau untuk mengerti dan memahami kebenaran. Berbicaralah bagi kami, sebab hati kami telah asing. Haleluya, haleluya. Dan percaya dan diberkati oleh kebenaran. Katakan Amin. Pegang tangan kiri kanan, katakan bahwa Tuhan telah menolong kita berkali-kali. Tuhan telah menolong kita berkali-kali. Amin. Iya. Saya percaya bahwa nyanyian itu bukan suatu kebetulan, tapi kita semua telah merasakan dan mengalami. Jadi kalau sudah Tuhan menolong kita berkali-kali, kita takut apa di hidup ini? Amin. Karena Dia setia. Dalam keadaan apapun Dia pasti hadir untuk menolong kita. Shalom semua. Halo. Baik. Pagi ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 1. Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya ke-29. Berikutnya atau judulnya pilihan atas Israel. Baik, karena ini cukup panjang, kita akan baca bergantian seperti biasa, ya kita saling interaksi. Supaya ganti Bapak Ibu genap sampai ayat 29 kita sama-sama. Kita mulai ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus Bahwa aku sangat berduka cita bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani.
Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menemukan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan saya akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi bahwa Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Dikatakan kepada Ribka, anak yang kedua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakob, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menegakkan hati siapa yang dikehendaki. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai untuk tujuan biasa? Jadi, kalau menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda permukaan bumi yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Ayat 29 sama-sama, buat 3. Dan Dan seperti seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, saya dengan Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan. kita sudah menjadi seperti Kita sudah Sodom dan menjadi seperti Sodom, sama seperti Gomora. Baik, pagi ini saya beri judul dari firman Tuhan, tema pilihan Allah atas hidup kita. Pilihan Allah atas hidup kita. Ada 3 alasan mengapa Tuhan memilih saudara
saudara dan saya. Kalau kita baca dari awal surat Paulus ini ke Roma, kita akan bertemu di sana bagaimana kegeraman hati dari Rasul Paulus, bagaimana kekecewaan hati dari Rasul Paulus. Di situ dikatakan, aku mengatakan mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdosa, seorang yang bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dalam Kristus dari saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah dianggap menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji dan disembah selama-lamanya. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat ke-5 di sana kita lihat bagaimana Rasul Paulus begitu kecewa. Rasul Paulus begitu merasa kesal dengan sikap dan perilaku bangsa ini. Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang dituntun oleh Allah. Mereka melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan bangun atas hidup mereka. Mereka menjadi bangsa yang menjadi pilihan, bangsa yang menjadi ketentuan Tuhan. Mereka bangsa yang menjadi milik Allah. Bahkan lebih daripada itu, lewat bangsa ini terlahir Kristus Yesus Tuhan. Tapi apa yang Allah buat bagi mereka, pilihan yang Allah bangun atas hidup mereka, mereka tidak bisa menghargai, mereka tidak menghormati. Dan akibatnya mereka jatuh dalam berbagai dosa. Akibat tindakan mereka, akibat sikap mereka, akibat perilaku mereka, Tuhan mengambil bangsa lain, memilih bangsa lain untuk menjadi bagian dari pilihan Tuhan. Ini, saudara dan saya adalah bagian dari orang-orang yang dipanggil Allah, adalah bagian dari orang-orang yang menjadi pilihan Allah akibat keteledoran bangsa Israel. Kalau mereka setia, kalau mereka tetap berpegang pada perintah, ketetapan dan ketentuan Allah, saudara dan saya tidak ada bagian di sana. Betul? Tapi akibat kesalahan mereka, kasih karunia itu pun berpindah bagi saudara dan saya. Saudara dan saya mendapat juga bagian dari belas kasihan dia. Situ dikatakan yang bukan umat dijadikan umat. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa yang aku berbelas kasihan. Yang bukan kekasih akan dijadikan kekasih. Keputusan Allah ini diambil sehingga saudara dan saya mendapat bagian dalam kebenaran dan keselamatan itu. Amin. Apa yang Allah buat dan mengambil keputusan atau mengambil keputusan untuk memilih saudara dan saya, ada 3 bagian yang kita belajar pagi ini. Pertama, 3 alasan dasar. Yang pertama, karena kita adalah bagian dari anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Karena kita adalah anak-anak perjanjian dari keturunan yang benar. Kita lihat ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang itu keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak akan disebut keturunan. Ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang
dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, kita tahu bahwa Abraham punya dua istri. Istri pertama adalah budaknya, bukan istri pertama. Istri kedua adalah budaknya, istri pertama adalah Sarah. Tapi Alkitab mengatakan di sana Sarah itu mandul, tidak punya keturunan. Tetapi Tuhan punya janji untuk Abraham atau Abram sebelum dia menjadi Abraham. Mari kita lihat dulu poin pertamanya. Satu, poin pertama, karena kita adalah bagian dari anak-anak percaya disebut keturunan yang benar. Waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan bilang ke satu negeri yang tidak pernah dia ketahui. Sebelum dia panggil dia keluar, dia berkata kepada Abraham, keluarlah dari tengah-tengah sanak saudaramu, keluarlah dari tengah-tengah bangsamu. Aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar. Kita baca Kejadian pasal 12 ayat 5 dan 6. Satu, kalau sudah dapat tolong dibacakan. Kejadian pasal 12 ayat 5 dan 6. Silakan, yang dapat. Ayat yang ke-6, tampilkan lagi. Baca, silakan, siapa yang dapat? 5 dan 6. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka dan di Haran mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tabran dan Rasin di Moreh. Waktu itu orang Kanaan yang disembelih. Waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar, apakah Abraham berbantah-bantah? Tidak. Waktu Tuhan bawa dia keluar dari Ur Kasdim, dia keluar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan lakukan ini? Saya memberitahu saudara, Tuhan bawa dia keluar dari tengah-tengah bangsanya yang menyembah berhala, dari tengah-tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan, dan bangsa yang tidak pernah tahu siapa itu Allah. Waktu Abraham memilih untuk keluar, dia memiliki janji dengan Allah. Allah berjanji untuk dia bahwa dia akan menjadikan Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Waktu itu dibilang di sana Lot ikut bersama-sama dengan dia. Sarah istrinya ikut bersama-sama dengan dia. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim, Alkitab mencatat dia sudah sedikit tua atau di pertengahan usianya. Saudara, pembenaran yang Tuhan lakukan atas hidupnya, pembenaran itu mengandung janji. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan itu akan datang atas hidup kita. Amin. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, kalau saudara hidup terus menjaga kesucian hidupmu, maka semua yang Tuhan menjanjikan dalam semua kebenaran firman-Nya akan terjadi dalam hidup. Saudara tidak dibenarkan oleh karena saudara melakukan hal-hal yang baik. Kita tahu bahwa ada agama lain yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan satu tujuan, bahwa mereka dapat diselamatkan. Jadi ada hitungan antara kebaikan dan perbuatan yang tidak baik akan menjadi pertimbangan supaya mereka dapat diselamatkan. Nah, di hadapan Tuhan tidak. Saudara dan saya tidak bisa seperti itu.
Ketika saudara dipilih Tuhan, saudara dipanggil oleh Tuhan, sebelum saudara menjadi miliknya, saudara harus dibenarkan. Dalam arti saudara harus disucikan, saudara harus dimurnikan, supaya engkau dapat disebut sebagai anak-anak Allah yang dibenarkan. Amin. Kalau orang hidup dalam dosa, dia tidak akan pernah mengerti banyak tentang Tuhan. Dia tidak akan pernah mengerti tentang kasih Tuhan. Dia tidak akan pernah mengerti tentang kebaikan Tuhan. Di sini adalah keuntungan yang kita dapat ketika bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Pilihan atas hidupmu, ada pilihan yang menentukan engkau supaya engkau mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup. Bukan serta-merta dia panggil engkau hanya untuk hal-hal yang bagi kepentingannya, tidak. Tapi dia panggil saudara dan saya supaya saudara dan saya mendapat bagian dari segala yang dia inginkan dilakukan. Saudara, siapa yang ikut Tuhan terus Tuhan berhutang sama dia? Tidak pernah. Waktu saudara ikut Tuhan, pasti banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Semua yang terjadi atas hidupmu adalah hasil kebenaran. Tidak benar, engkau tidak akan mendapatkan bagian dalam janji-janji Allah. Waktu Tuhan janji untuk Abraham bahwa dia akan mendapatkan keturunan, ternyata dalam perjalanan kehidupan dia bersama dengan Sarah tidak saja mendapatkan seorang anak. Begitu lama mereka mengikuti Tuhan, apakah dia gugur imannya? Mau. Sampai pada saat tertentu saya bilang sama Abraham, saya ini malu, tidak mungkin dapat anak. Ada Hagar, ambil Hagar supaya ada keturunan, sehingga janji Allah itu bisa terjadi atas hidup kita. Anda menjadikan satu bangsa yang besar. Apa jawab Tuhan? Apa yang Tuhan bilang? Tidak. Dari keturunanmu sendiri akan lahir untuk mewarisi semua yang kau punya, yang diberikan padamu. Abraham mengambil keputusan untuk menghampiri Hagar. Hagar hamil. Waktu Hagar punya anak dalam kandungan, dia merasa rendah. Dia mulai memikir Sarah. Ini anak muda. Apakah yang dilakukan oleh Sarah dan Abraham membatalkan janji Allah? No, tidak. Ketika Allah dia berjanji, ketika pilihannya jatuh atas hidupmu, dia tidak pernah akan membatalkan, karena dia Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Amin. Ketika Tuhan mau melakukan atas hidupmu apa yang dia katakan, dia akan lakukan. Walaupun engkau bikin kesalahan, dia tidak perlu perhitungan itu, tapi dia ingin mewujudkan keinginannya supaya dia tetap diakui sebagai Allah. Itu esensinya yang dia inginkan. Sarah dalam perjalanan bersama dia Abraham janji mendapatkan keturunan yang banyak itu, membuat dia tidak bertahan karena dia melihat dirinya. Saya semakin tua, semakin tidak mungkin saya dapatkan Tuhan. Saudara, dalam pengiringanmu terhadap Tuhan, jangan pernah menilai dirimu, sebab engkau dengan Allah berbeda. Amin. Jangan pernah menaruh perbandingan di hadapan Allah tentang dirimu dengan Allahmu. Sebab apa yang dia sampaikan kepada engkau, apa yang dia inginkan lakukan pada engkau sebagai sebuah kebenaran, apa yang dia janjikan akan dikerjakan atas hidupmu. Amin. Mungkin keadaan yang kau sedang hadapi dalam hidup rumah tanggamu, mungkin berat kau rasakan dengan ketekanan itu. Mungkin orang-orang di sekeliling berkata kepada engkau, tiap hari di gereja untuk apa? Tiap hari kau hidup kau saya untuk apa? Bukti hidupmu seperti itu. Tapi saya mau beritahu saudara, janji Tuhan itu hebat dan luar biasa. Suatu waktu akan terkejut, semua orang akan melihat engkau. Wow, what is it? That is the God. Dia itu adalah Tuhan. Waktu janji itu datang kepada Sarah, saya bilang tidak mungkin, apalagi saya sudah tua seperti ini.
maka dia tertawa. Abraham pun saksi dengan usianya sudah 75 tahun. Tapi janji Tuhan tidak mengikuti kehidupan. Janji Tuhan tetap eksis sebagai Allah. Dia akan berikan itu. Supaya dengan kau bilang Allah yang pendusta. Betul toh? Saya kemarin dengar ada satu KOSPI yang anaknya sakit sampai sekarang dibawa ke Jakarta, belum sembuh mereka pulang. Istrinya pendeta yang melayani satu KOSPI, mereka berantem, saling berbantah-bantah. Suami yang pukul istrinya yang pendeta dibudaykan kan. Akhirnya KOSPI yang mereka mau ditutup. Jemaatnya yang ada beberapa keluarga yang harus tidak seperti itu. Kalau kita tetap pegang Tuhan, kita tetap percaya pada janji Allah, kita tetap percaya pada kebenaran Allah, maka Allah dia pasti memberkati kita. Amin. Tetapi kalau kita pakai kekuatan kita tidak dapat apa. Sia-sia hasil kebenaran itu. Sia-sia pilihan yang Tuhan buat atas hidup kita. Waktu Ismail lahir, kemudian Sarah lihat Ismail, dia rasa kecewa. Dan sama aku malah, kau usir sudah itu anak itu. Saya jijik lihat keburukan. Saya jijik lihat dia ada di sini. Sementara saya tidak dapat apa-apa. Kau bilang begini, bukankah dia adalah aku? Kau melakukan apa baginya silakan. Akhirnya harus diusir. Tepat pada waktunya, Sarah mengandungnya melahirkan Ishak. Waktu mau mengandung melahirkan Ishak, dan Tuhan datang, saya tertawa. Sudah masa, Yesus hidup ini bapak. Nanti pegang gendong bayi, terus orang bilang apa sama saya? Ih, Tuhan baru dapat bayi anak. Itu sama. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Apakah setelah lihat Sarah mengalami usaha seperti ini, batalkan janjinya? Tidak, saudara. Dia tetap membuat janjinya terpenuhi atas hidup mereka. Dia ingin supaya dia dikatakan benar sebagai Allah. Dia ingin katakan bagi Allah tidak dapat berdusta. Dia ingin katakan kepada mereka, kepada saudara dan saya, pilihan itu sebagai jaminan bahwa engkau harus tahu saya ini Allah. Amin. Bagian kedua, pilihan kedua yang Tuhan buat sebagai penggenapan rencana Allah atas pilihannya yang diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilan. Berdasarkan panggilan. Ayat 10 sampai ayat 13 dari bacaan kita ini. Apa rencana Allah atas pilihan kita? Apa maksud Allah atas pilihan saudara kita? Dia punya rencana untuk hidup saudara dan saya, supaya saudara bertemu dengan Kristus, saudara bertemu dengan dirinya, saudara bertemu dengan hidupnya. Itu keinginan Allah, itu rencana. Pilihan itu tidak terjadi karena perbuatan baik yang saudara lakukan. Pilihan itu tidak terjadi karena keinginan. Tapi ini adalah sebuah panggilan. Kalau Tuhan panggil engkau terlibat di dalam apa yang Dia inginkan, dalam apa yang Dia mau, Dia ingin pakai hidupmu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Nanti baca Rut pasal 1 sampai ayat yang ke Rut pasal 7 sampai ayat yang ke-17. Saya mau uraikan kisah ini.
Ruth, kemarin kita sudah dengar khotbahnya hari Minggu. Kenapa Tuhan pilih Ruth? Sementara dia adalah seorang wanita dari Moab yang tidak percaya Tuhan, yang hidup dalam kehidupan yang penyembahan berhala. Tapi waktu Naomi mengalami masalah ketika dibawa ingin kembali ke Bethlehem, adalah rumah roti. Dan waktu kelaparan, Naomi dan kedua anaknya keluar dari Bethlehem. Tetapi waktu Tuhan memberkati Bethlehem, Naomi pilih untuk kembali. Tapi waktu Naomi pilih untuk kembali, ketika semuanya hilang, suaminya, anak-anaknya hilang, cuma tinggal Naomi dengan kedua menantunya, Ruth dan Orpah. Mereka ikuti Naomi waktu Naomi bergegas kembali ke Bethlehem. Dalam perjalanan Naomi bilang begini, kembali sudah, kami percaya itu percuma. Kamu tidak akan dapat apa-apa karena saya sudah tua. Saya tidak mungkin juga kasih keturunan untuk kamu. Kalau saya melahirkan juga, tidak mungkin anak ini sampai besar kamu kawin dengan dia. Karena anak ini sudah dewasa pada usia, gimana dia akan kawin dengan kau? Kau sudah tua dan lain, tidak mungkin memiliki. Kembali ke bangsamu, kembali ke keluarga. Akhirnya Allah ambil pilihan untuk berbalik. Ruth adalah satu pribadi yang terus mengikuti. Dia bilang begini, kemana boleh kau pergi saya dari sini? Bangsa adalah bangsa, Allah menurut Allah. Betul ya? Akhirnya Ruth ikut Naomi sampai ke Bethlehem. Singkat cerita, Ruth bertemu dengan Boaz. Boaz, dari hasil pertemuan Boaz dengan Ruth, lahirlah Obed. Dari Obed, lahirlah Isai. Dari Isai, lahirlah Daud. Dari keturunan Daud ini lahir Yesus Kristus. Amin. Dari keturunan inilah lahir Yesus. Saudara mengerti rencana Allah? Tuhan bawa Ruth dalam sebuah rencananya. Dia panggil Ruth keluar dari Moab untuk menggenapi janjinya bahwa lewat kandungannya, lewat keturunannya akan lahir Yerusalem. Amin. Saudara, pilihan Tuhan atas hidupmu ada rencana Tuhan untuk melahirkan kehendak-kehendak Tuhan yang baik, untuk melahirkan apa yang Tuhan inginkan atas hidupmu, supaya dunia dapat melihat bahwa Allahnya adalah Allah yang hebat, Allahnya adalah Allah yang luar biasa, Allahnya adalah Allah yang setia, Allah adalah Allah yang menggenapi setiap rencana. Untuk itu dia pilih saudara dan saya. Amin. Jadi pilihan Allah atas hidup saudara dan saya untuk menggenapi rencananya, seperti yang terjadi pada Ruth. Katakan pada dirimu, saya ini adalah pilihan Allah. Katakan sekali lagi, saya adalah pilihan Allah. Saudaranya apa? Saudara dan saudara adalah pilihan Allah. Ada hal-hal baik yang Tuhan lakukan dalam hidup. Amin. Itu untuk itu dipanggil. Kalau Tuhan dilihat terus, bukan ada di laku kaum Moab yang hidup dengan banyak berhala, yang hidup dan tidak pernah percaya. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Keputusan yang diambil dan tidak dapat dipahami oleh manusia. Makanya apa yang dibangun oleh Tuhan tidak dapat dibantah. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan tidak dapat ditolak oleh seorang manusia. Sebab dia Allah dan Tuhan, dia pasti menggenapi janji. Amin. Pilihan ketiga, alasan ketiga pilihan Allah atas hidup kita, sebagai wujud dari kemurahan
hati Allah atas hidup kita. Ayat 15 dan 16. Kita baca 15 dan 16, saya akan bacakan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara tidak pernah tahu bahwa Tuhan memulihkan hidup saudara, saudara tidak pernah tahu dalam perjalanan hidup saudara. Betul ya? Patutnya kalau kita kisah lalunya ya, pasti kita tahu. Ada banyak. Maka orang juga bisa bilang kehidupan saya dulu seperti ini. Dan saya percaya kita masing-masing punya latar belakang hidup yang tidak kita tahu. Tapi akhirnya dia bisa dapat bertemu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan buat atas hidup saudara dan saya? Merubah hidupmu, menata hidupmu, memperbaiki hidupmu, menjadi baik. Itu terjadi karena kemurahan hati Allah. Amin. Bukan karena kita. Kalau kita hitung-hitung, kita ini orang beca. Kalau kita hitung, kita ini orang jahat, yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihani. Tapi Allah punya tujuan, Allah punya maksud. Waktu Allah dia menaruh kemurahan itu atas hidupmu, dia bermurah hati kepada hidupmu. Saya kasih contoh. Waktu Paduka bertemu dengan Tuhan, Tuhan merubah hidupmu. Orang-orang yang dulunya dia bergaul bersama-sama dengan dia, pasti mengolok dia. Betul ya Paduka? Pasti menghina dia. Aku tiba ngomong kosong, saya besok pasti mau kembali mabuk lagi. Tidak mungkin. Orang mulai sensi sudah. Ya itu sementara saja itu. Nanti besok pasti dia kembali, kamu lihat. Tapi waktu Tuhan bermurah hati kepada siapa yang dia bermurah hati, di sana kuasanya kembali menjadi. Amin. Dulu kita masih di Betani yang lama, ada satu bapak, dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian setiap kali dia pagi-pagi mau ke gereja, dia bertemu dengan teman-teman yang mabuk di pinggir jalan tempat yang dia lewat. Dulu ingat dulu, satu botol dulu. Saudara tahu alasannya apa? Pertama dia bilang dulu, saya tidak enak badan ya. Alasan dia dulu lagi, dulu dia kasih alasan, saya perut sakit. Berbagai alasan dia ungkapkan supaya dia terhindar dari apa yang mereka lakukan. Sampai dia bilang begini, yo, mereka suka hidup. Saudara, pembenaran yang Tuhan lakukan atas hidup saudara dan saya, pilihan yang Tuhan lakukan atas hidup saudara dan saya, panggilan yang Tuhan buat atas hidup saudara dan saya, itu hanya kemurahan hati Allah. Kalau saudara duduk bayangkan begitu besar kasih Allah, begitu luas itu kasihnya untuk saudara dan saya. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan, bagian yang saudara harus kerjakan harus juga melihat orang lain. Terus ini orang ini diselamatkan. Titus pasal 4 ayat 3. Tolong dibacakan. Alasan ketiganya adalah sebagai wujud dari kemurahan hati Allah atas hidup kita. Itu pilihan yang dibuat. Maka pemilih kita, pilihan ketiga adalah pilihan sebagai wujud dari kemurahan hati Allah untuk hidup kita. Menjadi pilihan. Bacakan Rut pasal 4 ayat yang ketiga. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ya, saudara kita dulu hidup seperti itu.
Manusia lama kita seperti itu. Kalau saudara mau baca kebijakan bangsa Israel itu, saudara baca Mazmur 106, saudara baca semua ayatnya, saudara akan mengerti. Bahwa Israel kelakuan seperti itu. Kalau saudara tahu, salah satu kelakuannya ada pada hidup saudara dari sebelum bertobat. Waktu kita hidup dalam kehidupan seperti itu. Makanya itu membuat Rasul Paulus begitu gemas, membuat Rasul Paulus begitu marah, membuat Rasul Paulus begitu dongkol atas bangsanya. Dia bilang, sampai saya mau mati kalau saya lihat semua kelakuannya. Padahal Tuhan menuntun mereka dengan begitu setia. Saudara, Alkitab mencatat di sana dalam Keluaran, mereka berjalan keluar dari Mesir sampai di padang gurun, 40 tahun mereka di sana. Alkitab mencatat pakaian di badan mereka tidak pernah rapuh, kasut yang mereka pakai tidak pernah rusak selama 40 tahun. Tuhan jaga mereka seperti itu, seperti biji matanya Alkitab katakan. Sampai Tuhan bilang begini, saya datang meraih mereka, saya kasih makan dengan tangan saya. Kalau begitu saking baiknya Tuhan sama mereka, mereka minta sesuatu dengan bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap memberikan. Makanya kita bilang dia bangsa yang tegar tengguh. Tuhannya perut. Kalau mereka perut kenyang, puji Tuhan. Perut lapar, teman-teman memang sungut-sungut. Jangan seperti bangsa ini. Kalau bangsa ini sampai dibilang mereka ini bangsa yang biada. Sudah kata biada itu sudah sangat sulit. Bangsa yang tidak bisa diubah, bangsa yang tidak bisa yang nyata-nyatanya Tuhan ada menyertai mereka. Begitu Musa naik ke gunung, mereka ada semua patung lampu emas di bawah. Ini Tuhan yang tadi bicara dengan kamu berdiri berhadapan apa, dia berbicara dengan kamu. Ketika pemimpin kamu pergi, Tuhan yang sebagai pemimpin sejati itu pergi dari hidupmu, engkau balik menyembah kepada berhala. Saudara, jangan itu terjadi atas hidup. Sebab pembenaran Allah dan pilihan Allah atas hidupmu, panggilan Allah atas hidupmu untuk membuat supaya nama Allah ditinggikan, diagungkan, dan dibesarkan dalam hidup. Supaya orang dapat mengenal Tuhan lewat kehidupan, supaya orang lain dapat diberkati lewat hidupmu, supaya orang lain dapat dipulihkan oleh hidup. Untuk itu, saudara tidak salah masuk dalam rencana Allah. Saudara tidak salah masuk dalam panggilan Allah. Saudara tidak salah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Taruh ini dalam rohmu, simpan ini dalam hati, bawa itu dalam hidup. Katakan, saya dipilih oleh Tuhan dalam rencana, untuk masuk dalam rencana, untuk masuk dalam panggilan, supaya saya memberitakan hal-hal yang baik dari kehidupan Allah kepada banyak bangsa. Hari ini mungkin kita 2-3 orang, tapi hidup kita akan menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Amin. Kesimpulannya, kita lihat ayatnya ke-24 dari firman ini sebagai akhir dari firman. Ayat 24 dan 25. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti difirmankan juga dalam kitab Hosea, yang bukan umatku akan disebut umatku, yang bukan kekasihku, kekasih. Saudara bangga jadi kekasihnya Tuhan, saudara bangga jadi umatnya. Biarlah pilihan Tuhan ini atas hidupmu, engkau dapat mengerti dengan baik bahwa untuk itu saya dipanggil, untuk itu saya dipilih, untuk itu saya masuk dalam rencana Allah, supaya Allah memuliakan lewat kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan firman kebenaran. Saya kembali kami ingat kemarin, firman kebenaran telah datang atas kehidupan kami. Engkau menaruh pilihan atas hidup kami, agar kami engkau bawa masuk dalam rencana, agar engkau bawa kami masuk dalam panggilan, dan kami menerima kemurahan hati-Mu atas hidup kami. Bentuklah kami sesuai dengan kebenaran firman, agar hidup kami menjadi alat kesaksian, agar hidup kami dapat memuliakan Engkau, atau agar hidup kami
dapat membawa banyak jiwa kepada. Terima kasih Tuhan, urapi kebenaran firman, taruh di dalam tanah hati kami, biar kami bertumbuh dalam kebenaran firman, hidup kami mendapatkan berkat-berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup dan telah menjadi manusia. Ini doa syukur kami untuk firman yang telah kami dengar. Haleluya, haleluya. Amin. Hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman jadi daging, impian jadi kenyataan.
Kami mengakui itu dalam setiap kehidupan. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Engkau yang menolong sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang Kau telah berbuat atas setiap pribadi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami telah berada pada penghujung dari seluruh rangkaian ibadah kami. Kami akan pulang ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah sanak saudara kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kebenaran firman telah Kau bentangkan. Kami akan bawa kebenaran itu untuk kami bangun hidup kami untuk dekat selalu dengan Engkau. Bapa, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini, ingatkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa. Seluruh pemimpin kami dari pusat sampai daerah, sampai yang terkecil RT RW, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Segala kebijaksanaan yang dibangun oleh bangsa ini, biarlah itu datang daripada Engkau, sehingga kami akan mengalami bagian dari kebijaksanaan itu di mana Tuhan terlibat, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau telah kerjakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Engkau telah datang untuk terlibat atas setiap keluarga kami. Ketika kami dalam masalah persoalan, Kau datang menolong kami. Ketika kami dalam kesulitan keuangan, Kau datang mencukupinya. Ketika kami dalam kesakitan, Kau datang melawat kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Kau telah buat pada hidup kami. Secara khusus kami berdoa untuk menyiapkan semua persiapan kami dalam ibadah Natal nanti pada bulan Desember. Kau kenal kami dan Kau mengetahui kami dalam segala keterbatasan kami. Tapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang adalah sumber perbenaran kehidupan ini akan mencukupi setiap berkat-berkatnya, sehingga tepat pada waktunya kami mampu untuk melakukan perayaan Natal. Dan berkati setiap tangan-tangan dari umat-Mu. Buatlah itu mereka berhasil dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga lewat apa yang mereka dapatkan, kami dapat membawa menjadi persembahan bagi perayaan Natal nanti. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala dalam perjalanan pulang ke Jepang. Tuhan, sertai dia dalam pesawat atau pesawat yang dia pakai Tuhan. Tutup bungkusnya dengan kuasa darah. Pesawat yang ditumpangi Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi. Seperti yang Kau bawa dia dari tempat ini bersama, begitu Kau juga lain sama kami menuntun dia dan membawa dia kembali ke tengah-tengah kami jemaatnya. Terima kasih Bapa untuk semua yang Kau telah buat bagi kami. Seluruh rencana dari gereja kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa untuk kelompok sel Tuhan ke dalam tangan. Tuhan terus berkarya lewat kelompok sel ini, sehingga kami boleh mendapatkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Begitu pun pelayanan doa dan puasa Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami, sebab di sana kami mendapatkan visi Tuhan, sehingga kita dapat bergerak bersama-sama dengan Engkau. Semua tim pelayan akan terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Setiap waktu, setiap saat Engkau pakai mereka Tuhan, berarti kuduskan dan layakan mereka Bapa. Umat-Mu Tuhan, Engkau jaga seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat-Mu telah memberikan persembahan syukur sebagai rasa terima kasih atas semua kebaikan apa yang kami beri dalam kapasitas kami sebagai manusia punya keterbatasan. Tapi kami tahu kami beri dengan hati. Biarlah itu menjadi berkat bagi pelayanan untuk Allah dipuji, disembah dan dimuliakan dalam kehidupan pelayanan gereja. Kau kembalikan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Ada yang 30, 60, bahkan 100 kali ada sesuai janji. Terima kasih Bapa. Pulanglah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami yang datang dengan saudara. Tuhan tutup bungkus, jaga lindungi. Biarlah kami kembali ke tengah-tengah keluarga kami, bertemu dengan orang-orang terkasih. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Ini terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Bapa, di dalam segala kebesaran kuasa akan menuntut dan mengasihi Engkau. Kristus Yesus dalam kekuatannya, dalam penyertaan, akan menyertai Engkau sepanjang perjalanan hidupmu. Bahkan penghiburan dan kuasa dari Tuhan Yesus
dari Allah Roh Kudus akan menuntun hidupmu, memberikan engkau pertolongan demi pertolongan, membimbingmu, membawa engkau terus pada pengenalan kasih karunia. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.